Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kalel Muhammad Pratama dengan NIM 13022200096 dari kelas SM46 Gabungan Mata Kuliah DevOps. Akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang perintah-perintah dasar pada Linux untuk tugas 1 mata kuliah DevOps. Sebelum kita mulai, di sini saya menggunakan Linux Debian dengan virtual machine dari Oracle. Dan mari langsung saja kita mulai. Untuk pertama, pada nomor 1 kita akan melakukan file system navigation. Dengan langkah pertama adalah kita membuat directory bernama DevOps Linux. Di sini kita mulai pada root dan kita akan membuat directory DevOps Linux dengan perintah makdir atau make directory. Berhasil. Kita akan memeriksa. Di sini kita mendapati ada DevOps_Linux sebagai directory. Kita akan masuk ke dalam directory tersebut dengan perintah cd atau change directory DevOps Linux. Berhasil. Di sini kita akan membuat 3 subdirectory bernama latihan 1, makdir, latihan 1, latihan 2, dan latihan 3. Tidak perlu menggunakan koma untuk pemisah. Oke, makdir latihan 1, latihan 2, dan latihan 3. Enter dan kita akan cek ls. Berhasil membuat 3 subdirectory bernama latihan 1, 2, dan 3. Selanjutnya, kita akan masuk ke directory latihan 1 dan membuat file teks bernama file 1 dan file 2.txt menggunakan perintah touch. File 1.txt dan file 2.txt. Enter dan kita akan ls. Boom. Tampil file 1.txt dan file 2.txt. Selanjutnya, kita akan kembali ke directory DevOps Linux dengan perintah cd ... Dan kita akan periksa struktur direktorinya dengan perintah ls-r. Ada 3 directory. Dan di sini tampil bahwa directory 1 memiliki 2 file dan directory 2 dan directory 3 kosong. Next, kita akan beralih ke bagian kedua, yaitu file management. Kita akan memindahkan file 1.txt ke directory latihan 2 dengan cara move. Menggunakan perintah mv atau move. Move, berikan directory latihan 1/file 1.txt ke directory latihan 2. Latihan 2/. Selesai. Lalu kita akan periksa dengan perintah ls-r lagi dan kita akan mendapati di sini file 1 telah berhasil pindah ke directory latihan 2. Next, ubah nama file 2.txt menjadi file baru. Oke, kita akan menggunakan perintah mv juga karena mv dapat digunakan untuk mengubah nama file. Mv latihan 1/file 2.txt, namun kita akan menggunakan directory yang sama, latihan 1 juga, dan kita akan berikan namanya yaitu file baru.txt. Selesai, kita akan periksa lagi dan berhasil. Pada directory latihan 1, file 2.txt berhasil diubah menjadi file _baru.txt. Next, kita akan hapus file _baru.txt menggunakan perintah rm file _baru.txt. File baru. Kita harus mengikuti nama direktorinya seperti biasa. Dan kita akan periksa. Boom, pada direktori latihan 1 telah berhasil menghapus file _baru.txt. Selanjutnya kita beralih ke bagian ketiga, yaitu menggunakan text editor Nano. Kita akan menggunakan text editor Nano. Untuk mengaksesnya kita perlu menggunakan perintah Nano diikuti dengan nama filenya, directory dan nama file 1.txt. Berhasil membuka file text editor Nano dan kita akan berikan beberapa kalimat.
Saya sedang belajar Linux. Belajar Linux menyenangkan. Ayo belajar Linux agar menjadi DevOps engineer yang baik. Untuk menyimpannya, kita tidak dapat menggunakan Ctrl S. Kita perlu menggunakan Ctrl O, lalu Enter untuk confirm, dan Ctrl X untuk exit. Oke, kita telah menyimpan dan berhasil tanpa ada error, dan kita beralih ke nomor 4 atau bagian 4, yaitu displaying file contents, menampilkan isi dari file yang tadi kita ubah. Kita menggunakan perintah cat untuk membuka atau menampilkan isi dari file 1.txt. Karena formatnya sama, kita hanya akan mengubah perintahnya saja. Cat latihan 2/file1.txt, enter. Boop. Muncul kalimat-kalimat yang telah kita inputkan ke dalam file 1.txt seperti sebelumnya. Lalu kita akan periksa direktori latihan 2 dan memastikan bahwa file 1.txt benar berada pada direktori latihan 2. Apabila kita periksa latihan 1, kosong karena tadi telah kita hapus isinya. Oke, selanjutnya ke bagian kelima, yaitu managing permission atau mengubah dan mengelola izin. Kita akan menggunakan perintah chmod atau change mode dengan parameter 600 untuk hanya membolehkan pemilik yang dapat membaca dan menulis pada file tersebut. Chmod 600 diikuti nama direktori latihan 2/file1.txt. Enter dan berhasil. Kita akan memeriksanya dengan ls/l dan diikuti nama direktori latihan 2/file1.txt. Dan didapati bahwa di sini ada angka 1 menandakan hanya admin atau hanya pemilik dari file tersebut yang dapat mengakses file 1.txt pada direktori latihan 2. Selanjutnya kita beralih ke nomor 6 atau bagian 6, yaitu shell scripting dasar. Kita akan membuat file baru, namun di sini kita hanya akan menggunakan perintah nano dan file bernama halo.sh. Kita akan membuka file editor seperti sebelumnya, dan di sini untuk kode yang kita isi adalah untuk mengecho sebuah kalimat saja. Selamat datang di praktikum Linux. Dan di sini kita akan mengecho atau menampilkan sebuah string, dan kita akan menyimpannya lagi dengan Ctrl O, Enter, dan keluar dengan Ctrl X. Kita akan mengeksekusi file tersebut dengan // dan nama file. Di sini /halo.sh. Apakah bisa? Tidak bisa. Kenapa? Karena kita belum mengubah izin dari siapa yang dapat mengakses file tersebut. Maka di sini return-nya adalah permission denied. Di sini kita perlu mengubah permission-nya dengan change mode +X, lalu diikuti nama file halo.sh. Kita gunakan perintah yang sama untuk membukanya dan dapat berhasil di-echo atau ditampilkan isi dari file halo.sh. Next, bagian kedua dari terakhir, yaitu bagian ketujuh, adalah sistem monitoring. Kita akan menggunakan perintah top untuk melihat proses-proses yang berjalan pada sistem. Berikut adalah sistem-sistem yang berjalan. Di sini ada parameter, ada indikatornya seperti proses ID, user, tingkat priority, lalu ada data-data lain seperti persentase CPU yang digunakan, persentase RAM yang digunakan, lalu time elapsed dan comment, dan ada data-data lain. Untuk keluar dari list ini, kita perlu
cukup perlu menggunakan Q. Dan kita akan kembali ke terminal. Next, terakhir adalah networking pada bagian ke-8. Kita akan memeriksa alamat IP dari sistem yang digunakan dengan perintah hostname dash capital I. Dan kita akan mendapatkan alamat IP dari sistem ini. Dan terakhir, kita akan melakukan ping ke sebuah alamat. Yang tertera pada soal adalah 8.8.8.8. Di sini sistem akan melakukan ping secara terus-menerus ke alamat 8.8.8.8, dan di sini kita dapat mengetahui berapa byte yang dikirimkan dari alamat tujuan ping, yaitu di sini alamatnya ada 8.8.8.8 dikirimkan kepada sistem kita. Di sini ada sequence atau urutan respons dari dimulainya ping. Lalu di sini ada time atau waktu yang dibutuhkan untuk respons tersebut kembali ke sistem kita dari alamat yang dituju, sebesar dengan rata-rata sekitar 7, sekian milisecond, dan ini akan berjalan terus-menerus hingga kita hentikan secara manual. Untuk menghentikannya kita gunakan Ctrl C. Selesai. Di sini didapatkan ada 55 paket yang ditransmit atau dikirimkan dan 54 yang diterima. Paket loss sebesar 1% dengan time 54.000 milisecond. Dan beberapa data-data lainnya. Dan itu adalah praktikum atau penjelasan singkat dari beberapa perintah dasar pada sistem operasi Linux untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah DevOps. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.